Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan tiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berkah berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi praktek bagaimana cara kita menerima. Apa sih rasanya ketika kita bisa menerima dengan kondisi kita? Dengan kejadian yang mungkin bisa memunculkan rasa emosi negatif seperti mengeluh, kecewa, marah, khawatir, bahkan dendam, benci, ya. Nah, dengan apa yang membedakan ya ketika kejadian sama tapi yang Anda rasakan itu berbeda. Pertama nanti kita akan coba bagaimana merasakan kemarahan, kekesalan, kekecewaan ketika terjadi pada diri kita suatu kejadian yang membuat kita emosi-emosi negatif itu muncul ya. Yang kedua kita akan merasakan bagaimana ketika kejadian itu muncul pada diri kita, munculkan penerimaan dan juga ikhlas menerima kondisinya apapun. Lalu apa yang dirasakan? Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali pada sahabat-sahabat subscriber yang sudah mensubscribe channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini semakin memberikan manfaat, semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik sahabat semuanya, jadi kita akan simulasi praktek agar kita lebih merasakan ya, lebih merasakan apa sih perbedaannya ketika kita merasakan emosi negatif ketika kita sedang mengalami suatu kejadian tertentu ya. Seolah kejadian itu kejadian menyakitkan. Dan juga apa bedanya ketika kita merasakan memberikan respon yang sebaliknya. Memberikan respon yang tetap tenang, damai, bahkan kita menerima kondisinya apapun. Nah, kita kan dengan apa? Bagaimana prakteknya? Prakteknya dengan penjepit jemuran. Jadi sahabat-sahabat semuanya silakan disiapkan penjepit jemurannya, dipinjam dulu ya. Yang nggak terpakai. Jadi kalau yang dipakai ya jangan diambil ya. Yang tidak terpakai kita pegang dulu, kita pinjam untuk melakukan simulasi praktek. Ya. Jadi nanti apa sih hasil dari praktek ini? Kita akan mengetahui bahwa setiap kejadian yang membuat kita sakit hati itu tergantung kita sendiri sebenarnya. Ya, tergantung sih. Kejadian akan sama, tapi respon yang akan kita berikan akan berbeda. Ya. Bagaimana caranya? Pertama siapkan dulu menjepit jaburannya. Ya. Anda minimal siapkan 5 ya, lebih banyak bagus ya. Jadi siapkan 5, ya, saya sudah nyiapkan 6 ini ya, 6. Jadi siapkan penjepit jemurannya, lalu nanti Anda jepit di anggota tubuh Anda. Bagian tubuh Anda yang, contoh misalkan saya di telinga ya, jepit aja. Nah, Anda bisa jepit di anggota yang lain, Anda misalkan kita jepit di sini, telinga ya. Kita sudah jepit. Kemudian kita jepit lagi di bagian yang lain. Ini di telinga ya. Masih di telinga. Kita jepit lagi di telinga kiri. Oke, udah. Baik, kita jepit lagi. Apa yang dirasakan? Nah, setelah kita jepit ya, sahabat-sahabat semuanya, coba Anda rasakan hal-hal yang membuat Anda marah, kesal, kecewa. Anda dengan kejadian ini, Anda marah, mengeluh. Ini kok kesal sekali, ini Anda buat marah. Anda keluarkan kemarahan Anda, ini kesal sekali, saya marah, saya kesal, kenapa ini? Anda keluarkan hal-hal yang buat Anda mengeluh, putus asa. Ini kok bisa gini? Kenapa saya? Kenapa ini sakit banget ya? Ini kenapa sakit banget ya? Kenapa ya? Ini kenapa? Jadi Anda membuat ya diri Anda semakin munculkan emosi negatif Anda, kemarahan, ketakutan,
kemarahan, bahkan benci. Ini saya nggak suka banget lagi nih dijepit gini. Ini ngapain sih gini sih? Ngapain sih gini dijepit-jepit gini? Justru ini semakin sakit. Ketika Anda mengalami, ketika ini kejadiannya dijepit ya. Ketika kita memunculkan emosi yang justru menimbulkan emosi negatif, justru akan menambah rasa sakit ini, tambah sakit ini. Tambah sakit ya. Kita marah, kesel. Anda apa yang Anda rasakan? Oh, tambah sakit. Saya nggak terima, saya nggak maafkan. Ini tidak layak dimaafkan, inilah sama sakit sekali. Kenapa nih? Kenapa saya merasakan kesakitan ini? Kenapa? Anda memunculkan emosi-emosi negatif itu. Anda munculkan, justru ini akan semakin sakit. Ini akan semakin sakit. Ini akan semakin sakit. Ketika Anda dalam hati Anda terus menolak. Saya nggak terima nih, saya nggak terima diginiin. Saya marah, saya benci, Anda takut, khawatir, munculkan ke emosi negatif itu. Apa yang Anda rasakan? Justru semakin sakit dan semakin sakit. Ini semakin sakit, hati Anda menjadi nggak tenang. Sekarang kebalikannya, kita lakukan bagaimana caranya? Anda lakukan, ubah posisi Anda. Kita ini sama ya. Ini tidak mengubah kondisi kita, tapi setel hati Anda ke kondisi penerimaan. Ya Allah, ya Tuhan, saya terima, saya ikhlas, saya pasrah. Saya terima kondisi ini, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas menerimanya, ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Saya terima kondisi ini, saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya terima, ya Allah, saya maafkan. Saya maafkan yang sudah menyakiti saya. Saya maafkan ini barang jepitan yang sudah menjepit saya. Orang yang sudah menjepit saya maafkan. Orang yang saya maafkan perbuatan, saya terima, ya Allah. Saya terima, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Jauh lebih, kita lebih menerima, lebih damai, dan ini tidak sakitnya sama tapi tidak terlalu tidak seperti tadi ya. Seperti kita merasakan emosi negatif dan dibandingkan kita penerimaan. Ini jauh lebih, kita lebih menerima dan tidak terlalu sakit. Kita bisa tambah lagi di sebelah, ini udah penuh ya. Di sebelah Anda terima, ya Allah, saya ikhlas menerima ini, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah, walaupun saya merasakan sakit ini karena dijepit, saya terima, ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Jadi yang membedakan adalah setelan hati kita. Kejadiannya sama, dijepit, Anda disakiti sama siapapun, sama kejadiannya, tapi yang membedakan kita bisa sakit hati atau enggak adalah respon Anda sendiri. Kita yang bisa memilih, kita bisa tetap bahagia, tetap tenang, tetap merasakan damai, ketenangan, tanpa terpengaruh oleh kejadian yang membuat Anda sakit ini. Tetap hati, tetap damai. Bandingkan Anda ini juga sakit, Anda merasa sakit, guna-gulana, Anda marah, Anda enggak memaafkan, Anda menolak, justru hati Anda semakin sakit, ini juga akan semakin sakit. Akan bertambah, bahkan bisa bertambah lagi, tambah lagi, supaya sebenarnya supaya kita paham, supaya kita lebih menerima. Dan ajaibnya ketika Anda menerima, ikhlas menerima kondisinya, ikhlas menerima, pertama adalah hati akan jauh lebih damai, dan rasa sakit ini satu persatu Allah lepaskan. Jadi satu persatu, ketika ya Allah, saya ikhlas, saya terima, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas menerima. Ketika kita benar-benar ikhlas menerima, satu persatu masalah Anda diselesaikan. Lepas sendiri. Satu persatu. Karena kita tidak bisa mengendalikan, kita dapat masalah ini, itu segala macam, itu ya sudah Allah atur di takdir kita ya. Jadi sudah ini dapat masalah ini, ya kita bisa kelola adalah hati kita. Kita nggak bisa mengelola kondisi kita mau gimana. Tapi hati kita bisa kelola. Saya bisa memilih damai atau tetap marah, tidak maafkan. Ketika kita menerima kondisinya, itu akan jauh lebih tenang, membuat Anda lebih damai, dan
rasa sakit ini tidak akan memberikan efek yang terlalu lebih pada hati Anda. Dan ajaibnya ketika kita bisa menerima, ini satu persatu dilepaskan, terlepas sendiri. Ibaratnya gini, saya kasih ibarat yang saya kasih ilustrasi yang lain ya. Jadi ibaratnya sahabat-sahabat semuanya sedang mengalami kejadian dan membuat Anda sakit hati. Jadi ini adalah masalah, beban emosi Anda. Kemudian Anda sakit hati, Anda marah, Anda kesal, dendam, benci. Anda terus genggam terus. Digenggam. Ini masalahnya, digenggam terus menerus. Ketika Anda ingin melepaskan, tapi kok Anda menggenggamnya. Saya malah tambah marah, justru ketika kita mengakses terus emosi negatif, marah, kesal, dan segala macam, ini justru akan semakin kuat genggamannya. Dan akan semakin ada dalam hati kita. Dan lama-lama bisa jadi penyakit. Ya, penyakit fisik kita bisa menyerang ke area fisik kita. Betapa banyak orang-orang yang sakit kronis itu adalah sumbernya masalah emosi. Karena nggak mau melepaskan, nggak mau memaafkan. Ya, ketika kita mau memberikan kedamaian hati kita, maka pelan-pelan kita lepaskan. Saya ikhlas, nerima ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya terima ya Allah kondisi ini. Ya Allah, saya terima ya Allah. Saya terima ya Allah. Saya ikhlas menerima. Saya ikhlas. Dan dia pelan-pelan terlepas sendiri. Hilang. Justru ketika kita sudah menerima ikhlas, masalah yang tadi yang kita rasakan sakit, yang ada dalam diri kita itu kan pelan-pelan akan hilang. Dan hati kita jauh lebih damai, lebih bahagia. Dan kalau Anda merasakan sakit fisik yang mungkin sudah menahun, bisa jadi adalah sumbernya adalah emosi yang terus Anda genggam, Anda melekat dalam diri Anda, nggak mau melepaskan itu. Maka agar bagaimana caranya Anda lepaskan. Bagaimana caranya melepaskan? Ikhlas menerima. Ya Allah, saya ikhlas menerima kondisi saya, perasaan saya, masalah saya ikhlas menerimanya. Dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, kebahagiaan hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saya merasakan punya masalah ini, ya Allah, walaupun saya punya masalah berupa apa Anda sebutkan, saya terima ya Allah. Dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya, kebahagiaan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Anda terus ucapkan. Kita nggak pernah tahu kapan benar-benar kondisi ikhlas, benar-benar menerima diri hati kita. Yang kita bisa ikhtiarkan adalah terus mengucapkan, terus berproses agar Allah kasih hati kita benar-benar ikhlas menerima dan memasrahkan apapun yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi itu sahabat, jadi hasil simulasi praktek hari ini yaitu tentang penerimaan ya. Bagaimana cara berdamai dengan masalah kita, emosi kita yang seringkali kita masih menolak. Ketika kita semakin menolak justru akan semakin sakit. Semakin sakit dan semakin sakit. Bukan hanya semakin sakit, ini akan bertambah masalah, akan bertambah. Tapi ketika kita sudah bisa menerima ikhlas, hati kita jauh lebih tenang dan masalah satu persatu dia lepas sendiri. Jadi mari kita ikhlas menerima kondisi apapun. Pola doanya sudah saya sebutkan tadi, ya Allah, walaupun saya punya masalah ini, saya terima, saya ikhlas menerimanya ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Baik, silakan dipraktekkan ya. Silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita, menambah semangat kita, menambah motivasi kita, menambah inspirasi kita agar terus dalam kondisi apapun tetap menerima apa yang sudah Allah berikan pada kita. Ikhlas menerima dan memasrahkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.